Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, K24 Fisika 1A. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan percobaan dan pengamatan yang telah kami lakukan terkait dengan tugas Research-Based Learning mengenai konversi energi pada gerak di bidang miring dan juga bidang lengkung. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu ada Nathan Yeremia Barus, Zahra Faiza Fitriah, Adnan Rahmat Maulidani, Aldrian Malik Aditya, Vincentia Belinda Sumartoyo, Felisa Dunel Damanik, Raffi Faras, dan juga Zaki Aurelia Pawan. Untuk memahami lebih jauh tentang konsep konversi energi, saya akan menjelaskan lebih dahulu tentang konsep dasarnya, pengertian dasar mengenai konversi energi. Apa itu konversi energi sebenarnya? Konversi energi adalah suatu proses perubahan suatu bentuk energi menjadi energi dalam bentuk yang lain. Energi dalam hal ini diartikan sebagai sebuah kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Misalnya gerak, kerja, dan tenaga. Pada penelitian ini, penerapan konversi energi diilustrasikan dengan melepaskan berbagai jenis bola di lintasan bidang miring dan juga lintasan bidang lengkung. Nah, sekarang kita masuk ke tujuannya. Tujuan dari penelitian kami itu ada dua, yaitu pertama, menyelidiki konversi energi potensial kinetik pada peristiwa gerak di permukaan bidang miring dan lengkung. Dan ada yang kedua, yaitu menyelidiki pengaruh bentuk dan kemiringan lintasan pada waktu benda yang bergerak di permukaan bidang. Yang kedua itu teori dasar. Pengamatan konversi energi dilakukan untuk mendasari adanya perbedaan waktu pergerakan benda yang terjadi ketika eksperimen. Dalam menghitung konversi energi, terdapat banyak rumus fisika yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu prinsip hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EM awal sama dengan EM akhir. EM sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Untuk mencari energi potensial, dapat menggunakan rumus EP sama dengan MGH. Energi kinetik translasi dapat dicari menggunakan rumus Eka translasi sama dengan setengah mv kuadrat. Untuk mencari energi kinetik rotasi dapat menggunakan rumus Eka rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Untuk mencari momen inersia, karena menggunakan bola bekel dan kelereng, maka rumus momen inersia menjadi I sama dengan 2 per 5 mr kuadrat. Lalu digunakan prinsip kinematika untuk mencari gravitasi, yaitu S sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat. Untuk mencari kecepatan sesaat, dapat menggunakan rumus V sesaat sama dengan A kali T. Berikut adalah metode. Di sini kita membuat desain awal untuk bidang miring dan bidang lengkung. Kedua bidang tersebut mempunyai sudut 45 derajat dari sumbu X dan mempunyai tinggi 50 cm. Kedua bidang tersebut dibuat oleh styrofoam dan juga kertas mika. Ini alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan kelompok kami. Bisa dilihat tabel harga di sebelah kanan. Untuk alat-alat yang kami gunakan, semuanya milik pribadi, jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk alat-alatnya. Untuk bahan-bahannya, styrofoam dengan tebal 2 cm berharga Rp10.000, kertas mika Rp2.000, bola bekel kecil Rp2.000, bola bekel besar Rp3.000, kelereng kecil untuk 50 buah Rp4.000, dan kelereng besar Rp1.500. Jadi total biaya yang dikeluarkan oleh kelompok kami adalah Rp22.500.
Kemudian adalah pengambilan data. Pertama kita mengukur 4 massa dan diameter bola menggunakan neraca dan jangka sorong yang tersedia di LFD. Kemudian kita mulai percobaan dan dokumentasi. Seluruh percobaan kita rekam menggunakan HP dan kita memvariasikan ketinggian pelepasan bola dari 30, 40, dan 50 cm. Dan di video yang kita rekam juga ada stopwatch digital untuk menghitung dan mencatat waktu seluruh percobaan. Kemudian kita akan melakukan perulangan percobaan dengan variasi massa untuk lintasan dan ketinggian awal bola. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang hasil pengamatan yang kelompok kami lakukan. Yang pertama, kita melakukan percobaan terhadap bidang miring. Di sini kita bisa melihat tabel perolehan data dari percobaan dengan lintasan bidang miring. Nah, di sini kita melakukan variasi terhadap ketinggian awal dari bola saat dijatuhkan. Lalu kita melakukan variasi juga terhadap massa benda dan diameter dari si bola. Nah, di sini kita melakukan kita menggelindingkan bola dari ketinggian awal sebesar 0,3 meter. Nah, massa benda di sini kita menggunakan 4 bola. Yang pertama massanya itu 5,16 kali 10⁻²kg. Lalu yang kedua 21,61 kali 10⁻³ kg. Yang ketiga itu 12,11 kali 10⁻³ kg. Dan yang terakhir massanya 34,29 kali 10⁻³ kg. Nah, kita bisa mencari jarak tempuh daripada bola-bola tersebut dengan menggunakan rumus Pythagoras. Sudut yang kita gunakan dalam membentuk lintasan bidang miring itu adalah 45 derajat. Jadi kita bisa menggunakan kalkulator dan menemukan bahwa jarak tempuh dari bola saat ketinggian awal 0,3 meter itu sebesar kurang lebih 0,41 meter. Nah, selanjutnya kita menemukan waktu tempuh dengan cara menggunakan stopwatch pada video. Lalu pada percobaan kedua, yaitu pada bidang lengkung, di sini terlampir tabel perolehan data dari percobaan dengan lintasan bidang lengkung. Kita melakukan variasi yang sama seperti pada percobaan bidang miring. Ketinggian awal kita variasikan menjadi 0,3 meter, 0,4 meter, dan 0,5 meter. Massa benda dan diameternya masih sama. Yang berbeda itu jarak tempuh dan waktu tempuhnya. Oke, jadi kita akan masuk ke perhitungan dari hasil data yang sudah didapatkan sebelumnya. Yang pertama adalah perhitungan percepatan gravitasi. Nah, untuk bisa melakukan perhitungan percepatan gravitasi, kita harus asumsikan bahwa tidak adanya gaya gesek antara bola dan lintasan. Serta kita harus asumsikan bahwa benda itu akan bergerak tanpa slit. Nah, karena benda bergerak tanpa slit, dapat kita rumus W sama dengan V per R, di mana W adalah kecepatan sudut, V adalah kecepatan linear, dan R adalah jari-jari bola. Kemudian, kita juga akan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, EM awal sama dengan EM akhir, di mana EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2 translasi dan EK2 rotasi. Nah, tapi EK1 dapat kita hapuskan karena kecepatan sebelum benda itu jatuh di lintasan adalah 0. Begitu pula dengan EP2 dapat kita hapuskan karena ketinggian terakhir bola saat udah di bawah juga 0. Sehingga tersisa rumus M kali G kali H sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah I kali W kuadrat. Kita akan substitusikan rumus W sama dengan V per R, dan I adalah I bola pejal, yaitu 2/5 MR kuadrat. Nah, setelah substitusian tadi, dapat kita rumus G sama dengan 0,7 V kuadrat per H. Nah, tapi kita tidak dapat langsung menghitung gravitasi, karena kita kan nggak tahu nilai V ini berapa. Nah, kita akan cari V itu menggunakan rumus. Yang pertama adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0T kita anggap 0 karena kecepatan awal bola sama dengan 0. S ini apa?
S ini adalah panjang miring dari suatu lintasan. A ini percepatan dan T adalah waktu yang harus ditempuh oleh bola. Nah, S dan T kita udah tahu berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, dan kita akan menemukan nilai dari percepatan atau A. Nah, nilai percepatan ini buat apa? Nilai A ini untuk tahap kedua, yaitu V sama dengan A kali T. A udah didapatkan dari perhitungan yang nomor 1, T waktu tempuh. Jadi kita tahu V-nya berapa. Nah, setelah tahu V-nya, kita akan substitusikan V ke rumus gravitasi, sama dengan 0,7 V kuadrat per H. Nah, kita akan mencari nilai gravitasi dari masing-masing data di dua bidang miring dan bidang lengkung. Seperti ini 14,0, 13,3, 12,1, 10,6, dan kita cari rata-ratanya dengan menjumlahkan semua data dibagi padannya data. Dan kita akan menemukan gravitasi sama dengan 9,883 meter per second kuadrat. Nah, ternyata gravitasi perhitungan yang kita dapat ini tidak sangat dekat dengan gravitasi teori, di mana gravitasi teori adalah 9,8 meter per second kuadrat. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mencari hubungan antara massa benda dan waktu yang ditempuh benda pada dua lintasan, yaitu lintasan bidang miring dan lintasan bidang lengkung, dengan cara regresi linear massa dan waktu. Kemudian saya akan menjelaskan langkah perhitungan konversi energi dari gerak mengelilingnya. Jadi yang pertama kami menghitung kecepatan benda pada kondisi tengah dan akhir. Sedangkan pada kondisi awal sudah diketahui bahwa kecepatannya 0 karena berawal dari kondisi diam. Untuk kondisi tengah dan akhirnya, kecepatannya diperoleh dari rumus ini. V sama dengan percepatan kali waktu. Setelah itu kami juga menghitung inersia dan kecepatan sudutnya. Untuk inersianya, karena bola yang kami gunakan semuanya merupakan bola pencal, maka sudah diketahui bahwa nilai inersianya dapat diperoleh dari rumus I sama dengan 2/5 mr kuadrat. M merupakan massa dalam kilogram, sedangkan R merupakan jari-jari dalam meter. Untuk omega-nya dapat dicari dengan rumus omega sama dengan kecepatan per jari-jari. Kecepatannya sendiri sudah diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Kemudian karena kita telah mengetahui kecepatan, inersia, dan omeganya, maka kita dapat menghitung energi kinetik, rotasi, serta translasinya pada tiap kondisi. Secara general, untuk rumus energi kinetik translasinya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat, sedangkan untuk energi kinetik rotasinya sama dengan setengah inersia kali omega kuadrat. Kemudian kami juga menghitung energi potensial pada tiap kondisi awal, tengah, dan akhir. Untuk rumus generalnya, energi potensial sama dengan S kali gravity kali ketinggian. Untuk gravity-nya kami pakai nilai 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian untuk ketinggian tengahnya merupakan setengah dari ketinggian awal, dan ketinggian akhirnya semuanya merupakan 0 meter karena benda berada pada dasar bidang. Untuk itu ini juga terdapat tabel nilai inersia bola. Jadi nilai ini diperoleh dari rumus sebelumnya 2/5 mr kuadrat. Dan juga di kanannya terdapat tabel konversi energi. Jadi kami secara garis besar kami bagi jadi dua jenis lintasan, bidang miring dan bidang lengkung. Dan pada tiap lintasan terdapat tabel konversi energi kondisi awal, tengah, dan akhir. Dapat kita lihat bahwa secara umum energi kinetik awalnya semuanya bernilai 0 Joule karena kecepatannya semuanya 0 atau berawal dari kondisi diam. Kemudian juga pada kondisi akhir, energi potensialnya semuanya 0 karena ketinggiannya bernilai 0 atau berada pada dasar lintasan. Untuk nilai yang lain dapat diperoleh dari perhitungan sebelumnya yang telah saya jelaskan. Kemudian kami juga menghitung energi total pada tiap condition.
untuk nilai dari energi totalnya sendiri dapat diperoleh dari rumus ini. Energi total sama dengan energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik yang nilainya sudah kita ketahui sebelumnya di tabel ini. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai analisis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raffi Faras, NIM 196232275. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis yang telah kami lakukan setelah menjalani percobaan dan juga perhitungan. Di sini kami mendapatkan bahwa semakin besar nilai ketinggian awal dan jarak yang ditempuh oleh si bola, semakin besar juga nilai kecepatan yang akan dihasilkan oleh bola tersebut, yang mengakibatkan semakin besarnya juga energi yang akan dihasilkannya. Hal ini bisa dilihat pada potongan data berikut ini, di mana pada saat ketinggian 0,3, total energinya yaitu 0,0151. Sedangkan pada ketinggian 0,4, total energinya itu ada di angka 0,0202, yang mana lebih besar daripada energi di ketinggian 0,3. Seterusnya, pada ketinggian 0,5, didapatkan total energi yaitu 0,0252, yang juga lebih besar daripada 0,4. Oke, selanjutnya kami menemukan hubungan antara massa dan juga waktu, di mana pada kedua bidang, yaitu bidang miring dan bidang lengkung ini punya hubungan yang timbal balik. Yang pertama, pada bidang miring, dilihat pada grafik yaitu cenderung turun ya. Nah, ini berarti bahwa jika massanya semakin besar, maka waktu tempuhnya itu semakin kecil. Sedangkan pada bidang lengkung, ini cenderung naik, yang berarti jika massanya semakin besar, maka waktu tempuh juga akan semakin besar. Oke, selanjutnya yaitu pada percobaan kali ini kita diminta untuk melakukan perhitungan pada gravitasi. Dan di sini kami mendapatkan nilai gravitasinya yaitu 9,883. Sedangkan yang kita tahu adalah gravitasi sebenarnya itu ada di angka 9,8. Nah, kedua hal ini hampir mirip kan ya? Dan galotnya itu cenderung sangat kecil, yaitu hanya di angka 0,083. Nah, hal ini membuktikan atau menunjukkan bahwa percobaan yang kami lakukan itu sudah hampir mendekati sempurna atau sudah benar, dan juga pengasumsian yang kami lakukan juga sudah benar. Selanjutnya, selain menghitung gravitasi, kita juga diminta untuk melakukan perhitungan pada energi total, atau lebih tepatnya itu pada konversi energinya. Di mana energi total ini akan tetap pada keadaan awal, tengah, dan akhir. Nah, pada perhitungan kami didapatkan bahwa memang energi totalnya itu tidak sama pada kondisi awal, tengah, dan akhir, tetapi cenderung perbedaannya itu cenderung sedikit, dengan galat hanya kecil dari 0,1. Hal ini diakibatkan mungkin karena kesalahan dalam penghitungan waktu yang ditempuh oleh si bola. Nah, perbedaan yang ini juga bisa disebabkan oleh ketidaktelitian kami sebagai pengamat dalam melakukan perhitungan dengan menggunakan stopwatch, kesalahan dalam pengukuran ketinggian bola awal, dan juga ketidaktelitian dalam menghitung energi menggunakan rumus yang ada, serta ketidaktelitian pada saat membuat alat. Contohnya, seharusnya kami di sini membuat alat dengan sudut terhadap bidang horizontalnya itu adalah 45 derajat, sedangkan setelah jadi, kami mencoba mengukur ulang dan mendapat sudutnya itu di angka sekitar 44, sekian derajat. Mungkin itu juga menjadi faktor yang menyebabkan adanya galat pada perhitungan energi. Halo, nama saya Zara Faiza Fitriah dengan NIM 165231165. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari percobaan yang kami lakukan. Jadi, berdasarkan analisis dan pengolahan data yang sudah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, yaitu pada percobaan gerak mengelinding pada bidang miring dan bidang lengkung, terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik yang memenuhi hukum kekekalan energi mekanik. Kedua, bentuk lintasan bidang miring lengkung menyebabkan waktu tempuh bola yang lebih cepat dibandingkan lintasan bidang miring yang lurus. Selain itu, besar sudut memiliki nilai yang berbanding terbalik dengan waktu tempuh yang dihasilkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.